Selamat malam dan selamat datang di Hangout Online UMKMologi yang kali ini Hangout kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seseorang nanti gue undang. Namanya adalah Kak Eka Yang Prasetyo. Kalau misalnya lo mau coba buka sekarang di IG dan follow dia, dia adalah seorang konselor menyusui. Nah, ini agak gokil nih. Halo, ada Ziki Zulkarnain saat ini yang lagi online. Ada Kun juga, apa kabar Kun? Salam buat yang lain. Nah, sekarang akan kita invite terlebih dahulu Kak Eka-nya untuk bergabung. Karena biar ngobrol-ngobrol barengan dengan obrolan kita hari ini yang seputar Made in Home Sweet Home. Kayak lo bisa lihat saat ini kita akan ngobrol tentang sesuatu ya yang berkaitan dengan produksi homemade atau sejenisnya. Barangkali lo adalah saat ini calon pebisnis yang masih belum dapat motivasi atau semangatnya untuk bisa berkreasi, untuk bisa produksi dan juga mulai bisnis kamu dilancarkan gitu ya untuk kondisi yang saat ini. Makanya kita agak ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Eka nih yang udah di-invite, tapi apakah sudah bergabung? Coba kita cek dulu ya. Oke, ini sudah benar, udah ada di sini ya. Invite to join, that means ini Kak Eka silahkan request to join berarti. Sebentar. Eh, Jadi untuk lo saat ini juga yang online bareng untuk IG live ini, kita akan ada di setiap hari Rabu, di mana lo bisa nanya-nanya, ada permasalahan yang seputar obrolan yang kita lagi angkat, silahkan tanya aja. Udah gitu, kalau misalnya lo saat ini juga sedang membangun bisnis dan lo adalah seorang praktisi juga, boleh reach out kita dengan DM aja di IG UMKMologi. Kita juga ada grup WA sebenarnya masih baru mulai banget. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol di situ, sekaligus bisa ketemu solusi, sekaligus juga bisa lihat-lihat masalah. Nah ini dia nih, kita akan bergabung bersama dengan Kak Eka sekarang. Halo, selamat malam Kak Eka. Apakah sudah bergabung? Hold on, koneksi gue apakah baik-baik saja? Coba kita cek dulu ya. Request to join, masih have no request. Tadi udah di accept. Oke, ini dia. Selamat malam Kak Eka. Selamat malam. Kedengeran nggak suaranya, Halo, Mas? gimana keadaan? Sehat-sehat? Suaranya sangat jelas Alhamdulillah dan terdengar. sehat. Jelas ya Nah, suaranya kita ya. nih sekarang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang praktisi yang sudah berapa lama berarti Kak Eka itu produksi sendiri bahan-bahannya yang diperjualbelikan di rumah. Ah, sorry suaranya putus-putus. Kurang kedengeran ya? Ah, Suaranya putus-putus, oke. Udah berapa lama berbisnis homemade, Kak oke. Eka? Oh, sudah lama. Oke. Saya itu pertama kali produksi ah, di rumah sendiri ya awalnya ya. Itu di rumah sendiri sebelum saya memiliki pindah pabrik lah ibaratnya. Itu dari tahun 2019 Oke, akhir, 2018 akhir. Jadi Desember oke. 2018 itu saya memproduksi Hakmi official. Hakmi tadinya kita memperuntukkan Hakmi itu untuk sabun khusus gendongan. Cuman karena target pasar kita itu lebih banyak ke orang-orang dewasa juga selain anak-anak. Jadi luas gitu loh, gak hanya ke gendongan aja, tapi ke pakaian dewasa juga bisa, pakaian bayi juga bisa, dan lain-lain gitu. Dan lebih ke arah sabun Oke. premium sih sebenarnya. Nah, ini kan pasti untuk yang baru bergabung juga. Halo, selamat malam semuanya. Makasih udah bergabung barengan sama UMKMologi dan ada Kak Eka yang Prasetyo di sini barengan sama kita. Boleh mungkin sambil perkenalan ulang lagi nih Kak Eka nih Oke. untuk saat ini apa-apa aja yang lagi di-handle karena di Om. IG pribadinya aja tuh tulisannya adalah konselor menyusui. Selain itu juga boleh kasih tahu kita bisnis-bisnis lain sama yang dikerjakan. Oke, jadi sebelumnya saya makasih banget nih buat Bang Fari udah ngajakin saya untuk hangout bareng malam ini ya, sambil ngobrol-ngobrol santai, bahas tentang UMKM. Biasanya saya memang membahas tentang parenting, dunia parenting. Cuman ini pertama kalinya saya membahas dunia bisnis gitu loh. Karena kebanyakan di luar sana mengetahui saya itu sebagai ibu rumah tangga yang memegang komunitas parenting gitu. Walaupun sebenarnya saya juga masuk ke komunitas beberapa komunitas UMKM juga, tapi ya tidak sefenomenal di dunia parenting. Background saya itu psikologi. Saya ibu dari 3 anak.
Saya juga konselor menyusui, saya konselor MPASI, saya juga konsultan menggendong, dan itu dari UK kebetulan. Saya juga certified PR dari PRSI juga, ya dan lain-lainnya gitu. Nah, dengan Dan kesibukan sebanyak itu masih sempat untuk berbisnis. Baik. masih sempat. Sesuatu itu harus disempatin. Kalau disempet-sempet ini berarti waktu istirahatnya termasuk sedikit atau sebenarnya masih normal-normal aja? Sebenarnya kalau dibilang sedikit enggak juga, dibilang banyak juga enggak. Tapi kita mencoba untuk beradaptasi lah dengan waktu yang kita punya. Jadi kita bikin manajemen waktu, Mas, gitu loh. Seiring bertambahnya usia, bertambahnya anak, dan bertambahnya bisnis, kita harus beradaptasi dengan schedule waktu yang kita buat, gitu. Jadi jangan sampai waktu kita sebagai ibu rumah tangga itu, kan kita juga butuh me time ya. Nggak hanya ibu rumah tangga, semua orang dewasa membutuhkan waktu me time. Nah, butuh me time itu 1 jam untuk mewaraskan diri dari pekerjaan-pekerjaan baik dari rumah tangga ataupun pekerjaan bisnis. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak istirahat 1 jam, otak kita itu akan meledak gitu loh. Gitu. Jadi Harus memang harus, diseimbangin tetapi biar bisa performnya maksimal ya. betul sekali. Soalnya kalau kita overload juga bisa stres juga ya, Mas ya. Jadi susah juga gitu loh. Tidak efektif, tidak optimal, bisnis kita nggak berkembang, tugas kita sebagai ibu rumah tangga juga tidak optimal juga gitu. Oke, dan tentu aja karena kehabisan tenaga, semuanya terlalu dijor-jorin, jadinya malah ngedrop ya. Jadi nggak jalan nanti macam-macamnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah mau mulai homemade nih, kita mau bikin sesuatu di rumah, kita mau kerja dari rumah, ngirimnya mungkin dari rumah juga. Pertama-tama mental kayak apa sih kayak yang kita perlu miliki gitu sebagai seorang pebisnis? Oke, mentalnya harus kuat ya pertama. Mentalnya harus kuat. Harus kuat banting dari pertama itu adalah dari nyinyiran-nyinyiran. Biasa ya, kalau ibu-ibu itu terlalu suka yang namanya nyinyir. Emang lu bisa apa sih kayak gitu? Bisa seperti itu. Tapi ini kan ada. Gitu. Ya, biasanya orang-orang iri biasa kayak gitu. itu pernah saya lewati juga. Jadi ada orang harus kuat mental, dinyinyirin tetangga, dinyinyirin orang rumah, dinyinyirin sama teman-teman juga. Kamu punya anak, tapi kamu masih usahain bisnis, belum lagi kamu ngurusin komunitas dan lain-lain. Kenapa sih? Apa sih kamu tuh terlalu ambisius? Nah itu yang seperti itu yang biasanya dicap ke orang-orang yang seperti itu gitu loh. Harus kuat mental itu yang pasti. Kuat juga dengan tenaganya. Nah, gimana supaya tenaga kita itu tidak terlalu terforsir yang seperti tadi saya bilang, minimal 1 jam kita harus istirahat otak dulu gitu loh. Karena kalau untuk istirahat badan itu kan bisa kita tidur malam ya Mas ya, 8 jam minimal gitu. Sedangkan otak kan kita juga butuh refreshing. Mungkin kalau kita tidur itu memang kita nggak mikir apa-apa, tapi setelah bangun tidur pasti ada pikiran lagi yang, oh gue harus ngapain nih habis ini, aduh banyak banget nih to-do list yang harus dikerjakan di hari ini. Nah minimal kita harus punya me time 1 jam untuk mengistirahatkan otak, misalnya melakukan hobi yang lain misalnya kayak gitu, misalnya ya gambar atau apa, intinya supaya kita bisa merefreshing otak kita dulu gitu. Oke, jadi penting banget kita punya mental yang kuat dan terlatih gitu ya, menentukan kapan harus kerja, kapan harus istirahat. Tapi setelah kita udah bisa nih, misalnya di posisi bahwa oke, ini adalah hal yang saya harus lakukan sehari-hari, saya akan bikin bisnis homemade ini. Lalu apakah ada bedanya kalau memang kita mau ngatur finansial untuk bisnis rumahan kan? Karena kadang sering kali, bukan kadang bahkan nyampur sama duit dapur rumah. Nah itu juga waktu awal waktu awal-awal belajar bisnis itu masih campur ya Mas ya, antara uang ATM rumah tangga, ATM jajan sama ATM bisnis gitu. Itu jadi udah dipisah-pisah itu belum dipisah-pisahin tuh dulu tuh. Jadi masih nyampur semua. Seiring waktu semakin berkembangnya bisnis ini gitu, akhirnya baru sadar, kok selama ini kok duit bisnis kok habis mulu ya gitu kan ya. Akhirnya lama-lama saya harus merubah kondisi ini. Saya belajar, saya mencoba bertanya dengan teman-teman pengusaha lainnya, gimana sih cara mengelola keuangan yang baik supaya tidak tercampur dengan
uang rumah tangga ataupun uang jajan kita kayak gitu. Akhirnya saya pisahkan tuh gitu loh. Untuk uang bisnis sendiri pun saya bagi lagi Mas jadi dua gitu. Yang pertama uang modal sama uang produksi itu harus dipisahin dua. Kalau saya jadikan satu, nanti kecampur-campur walaupun di catatannya di apa namanya di Excel-nya sendiri mungkin jadi satu ya, itu akan kelihatan. Tapi ya kalau dari secara physically antara ATM yang bisnis kalau dijadiin satu tuh suka kepake gitu loh. Jadi mendingan dipisahin aja antara Betul. modal apa ATM bisnis, ATM modal dengan ATM produksi. Jadi kita tahu oh modal kita tetap bertahan gini. Sedangkan produksi ini kan pasti akan terjadi penurunan-penurunan. Jangan sampai modal ini kepake kayak gitu. Nah kalau misalnya saya kan nggak hanya botol aja nih, tapi ada beberapa bisnis juga yang saya jalani. Nah karena kebetulan bisnis saya ini di bawah PT Hakmi Keluarga Indonesia, jadi modal ini jadi modal PT Hakmi sendiri gitu. Nah, apa aja isinya di situ masuk semua. Misalnya saya pengen bikin sabun, dari modalnya saya ambil di sini. Kalau saya mau bikin gendongan, modalnya saya ambil dari ATM modal. Nah, produksinya itu beda lagi kayak gitu. Oke, oke, bagus banget Mbak Eka. Jadi memang ini aja kita baru mulai ngobrol-ngobrol, teman-teman yang saat ini sedang gila di UMKMologi juga. Udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari Mbak Eka. Nah, kalau teman-teman lain juga pengen kayak mengatur uang kas itu gimana, untuk ngatur positioning bisnis kita gimana, sebenarnya bisa cek juga di YouTube-nya UMKMologi atau nanti ada konten-konten juga di IG UMKMologi yang bisa kamu follow dan nanti-nantinya bisa juga kamu dapat ilmunya untuk diterapkan di sehari-hari. Ini Mbak Eka udah ada banyak yang menyapa-nyapa juga nih. Ada Mas Ben dari Suara Suku menyapa, ada Sri Wahyuni, ada Wuri Andayani, ada teman-teman lain pokoknya yang bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Kalau mau nanya aja langsung ya ke Mbak Eka. Barangkali ada yang mau ngejalanin bisnis dari rumah juga. Kalau Wuri setuju banget nih kalau nggak dipisahin gitu abis buat GoFood mulu. Sri Wahyuni bilang kalau voucher bergentayangan. Waduh, ini udah mulai-mulai ngomong jajan ya malahan ya. Tapi itu tadi kita udah ngobrol sampai di titik gimana untuk memulai menanamkan mental di diri kita untuk berbisnis homemade, mengatur keuangan, bahwa penting untuk dipisahkan bahkan dari ATM modal, lalu ATM, produksi, dan mungkin produksi masuk sama distribusi kali ya. Distribusi ya, kan betul. nggak banyak Ya. Nah, bagaimana dengan kualitas produk? Nentuin kualitas produk itu seperti apa? Langsung aja spesifik dengan contohnya produk yang Mbak Eka sendiri, si botol tersebut. Maaf, sabun. Sabun untuk steril tersebut. Oke. Nah, kalau untuk botol sendiri, sebenarnya sih sebelum saya bikin ini, ya ini saya bikin ini, kelihatan nggak sih? Jelah, udah ya, kayak makeup, udah kayak makeup ini ya, makeup tutorial. Jadi itu melakukan R&D dulu Mas, Research and Development. Jadi kita melakukan research dulu, apa aja sih yang dibutuhkan dari orang-orang ini gitu kan. Apa aja sih kendala-kendalanya, apa aja sih hambatan-hambatan orang itu dalam menggunakan deterjen cuci ini gitu. Dan kebutuhan mereka apa, seperti itu. Itu kita melakukan research dulu. Kemudian baru kita kemas formulanya. Nah, kita kemas formulanya itu di rumah gitu kan, dengan alat-alat seadanya. Dengan alat seadanya, belajar sana sini, kursus ikut bikin sabun seperti apa, akhirnya kita menemukan formula yang cocok seperti itu. Jadi memang apa namanya? Ikut bikin sabun tuh di mana Mbak Eka? Kebetulan suami saya yang kebetulan suami saya yang ikutan. Suami saya yang yang memproduksi sabun tersebut. Saya yang bagian marketingnya. Iya, jadi dulu tuh cuma berdua doang. Cuma berdua doang. Saya bagian yang jualannya, suami saya yang produksi. Jadi dia tanya sana sini. Dan saya juga tanya ke teman-teman, kira-kira deterjen apa sih yang bikin kalian nggak cocok? Apa aja sih yang bikin nggak cocok? Kan kadang suka bikin kulit tangan kering dan lain-lain gitu kan ya. Akhirnya saya menemukan formula yang cocok dan aman dipakai. Bahkan sabun ini bisa digunakan, limbah sabunnya ini itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi karena saya juga masuk ke komunitas kayak zero waste gitu ya. Jadi saya memanfaatkan jangan sampai penggunaan air ini jadi boros gitu loh. Kita gunakan ke tempat yang lain. Jadi misalnya mencuci dengan tangan, itu limbah airnya jangan dibuang, tapi langsung disiram ke tanaman. Tapi saya juga nggak mau klaim juga sabun ini bisa bikin subur tanaman, ya enggak. Tapi ini bisa menjadi pengganti air. Karena residu sabunnya itu tidak banyak menggunakan chemical gitu. Jadi kita menggunakan
kimianya itu ini dari palm oil, dari kelapa sawit Oke, gitu. oke. Jadi memang banyak riset yang Berarti harus kita lakukan. Oke, berarti untuk teman-teman juga yang mau bikin produk dari rumahannya, pastikan ada R&D-nya tadi, research and development-nya. Mau itu produknya adalah kuliner kayak biskuit, makanan, dan sebagainya, tetap semua harus ada bentuk perencanaannya. Ya, Sehingga nanti bisa ngatur harga modalnya juga, dihitung sama distribusinya, sehingga berpengaruh sama harga jual si produk tersebut. sama Bagus sekali, strategi, dan kerja sama tim. Strategi sama utamanya strategi adalah juga. punya suami seperti Mbak Eka kayaknya. Harus didorong sih Mas, kalau nggak didorong susah juga gitu loh. Karena ya karena kita balik lagi kita mental pegawai sebenarnya. Maksudnya biasanya beli sama orang lain, kepikiran pengen bikin sendiri gimana nih supaya enak aja gitu. Jadi memang harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain ya nggak akan jalan-jalan gitu loh. Oke, Mbak Eka, sebelum kita masuk ke agak pertanyaan yang mendalam-mendalam lagi, Uh, boleh sedikit dipromoin mungkin untuk Hakmi officialnya? kenapa sorry Mas? Boleh sedikit dipromoin untuk Hakmi officialnya? Oke. Jadi Hakmi ini Oke, sebenarnya follow-nya di mana, uh, belinya? Hakmi bisa di-follow di apa namanya di Hakmi Instagram Hakmi Official. Sudah teruji klinis, sudah ada nomor Kemenkesnya juga. Jadi aman ya untuk digunakan. Jadi jangan khawatir gitu. Dari tanpa pemutih, tanpa pewangi dan tanpa pelembut jadi aman untuk digunakan. Silakan Oke, follow. bisa untuk apa aja Mbak Eka sabunnya? Bisa untuk gendongan, pakaian bayi, pakaian orang dewasa. Kalau misalnya orang dewasa memiliki kulit yang sensitif, bisa menggunakan sabun tersebut. Plus bisa mencuci klodi juga, pakaian batik. Nah, kalau batik itu kan biasanya membutuhkan treatment yang spesial gitu. Betul, Apalagi betul. ya, Kalau batik warnanya tulis gelap. ya. Gitu loh kan ya. Hmm. Apalagi kita kan khawatir kalau warnanya pudar dan lain-lain itu kan jadi bikin udah mahal gitu, terus warnanya pudar kan bikin nyesek ya gitu, Yes. apalagi kalau cowok gitu kan. Nah, batik sama Cowok wool, soalnya pakainya selalu lebih mahal-mahal. iya betul betul, mereka belinya cukup satu tapi dipakai terus menerus gitu kan ya. Selain itu Hakme juga bisa digunakan untuk mencuci bahan dari wool ya, wool yang asli ya, bukan wool yang sintetik, dan juga bisa mencuci bahan dari sutra gitu. Oke, wow bagus banget, bagus. Oke, nah kita sekarang ngomongin kalau ini udah kita, aku pokoknya posisi diri aku bahwa oke, aku udah punya mentalnya, aku udah ngatur finansialnya, aku udah punya produknya. Produk kadang-kadang yang kita jual, kalau misalnya Mbak Eka mungkin oke lah sabun gitu, dimana kebutuhan sehari-hari juga. Tapi seandainya produk ini harus dibangun dulu pasarnya atau konsumennya. Nah waktu awal-awal kan nggak mungkin IG-nya Mbak Eka langsung ribuan atau 2000-an dong, pasti memulai dari titik nol dulu. Kebangun pasar atau konsumennya gimana saat itu Mbak Eka? Nah, kebetulan saya ini mencari celah pasar itu nemu sendiri, Mas, sebenarnya. Jadi saya itu membuat sabun ini itu karena melihat komunitas saya dari komunitas gendongan yang membutuhkan sabun khusus untuk mentreat pakaian itu jadi lebih baik. Karena Pak, gendongan yang kita pakai itu mahal-mahal semua, Mas. Dari harga 1 juta sampai 25 juta pun ada gitu loh. Jadi memang membutuhkan treat yang Ada memang ada. ada. Jadi membutuhkan treatment yang khusus gitu. That's why makanya saya membuat ini karena saya melihat pangsa pasar saya, oh ada celah bisnis nih. Kenapa saya nggak bikin sabun gendongan pertama di Indonesia gitu loh. Jadi saya mencoba mencari-cari celah itu gitu loh. Kalau jadi bukan saya komunitas itu mencari saya, tapi saya mencari komunitas itu dulu. Setelah itu baru komunitas itu yang mencari saya. Karena alhamdulillah ini satu-satunya sabun gendongan pertama di Indonesia gitu. Nah dari situ baru strateginya saya bikin, saya sudah kenalan dulu sama teman-teman di komunitas, baru saya bikin IG-nya gitu loh. Strategi marketing saya seperti itu gitu. Saya bikin IG-nya, saya minta follow gitu. Baru deh Oke, nah dulu sekarang. di situ karena berarti teman-teman untuk Mbak Eka sendiri yang awalnya itu sebenarnya pasti gabung komunitas. Jadi semua itu nggak selalu modus ya. Mbak Eka saya yakin gabung komunitas gendongan juga karena sebagai seorang kantor menyusui gitu, di mana konten-kontennya juga seputar parenting. Pasti tentunya perlu bergabung di komunitas-komunitas itu. Tapi bisa jadi juga teman-teman disitulah dengan gabung komunitas kayak misalnya komunitas yang saat ini Diikutin. kamu sedang tonton adalah UMKMologi, komunitas bisnis.
Bisa jadi dari situlah muncul ide, dari situ muncul koneksi, muncul ketemu orang yang bisa ngasih masukan dan bahkan ngasih inspirasi kayak sekarang ini nih. Jadi bisa kan kita untuk ngelakuin sesuatu, buka peluang buat kita, nambah penghasilan buat kita. Tapi saya yakin banget karena sekarang dunia udah digital, nggak mungkin strategi marketing digitalnya nggak ada. Selain tadi minta follow sama teman-teman atau orang terdekat, mereka strateginya apa lagi nih? Per kontennya mesti gimana? Postingnya kapan? Boleh di-share nggak? Oke. Kalau per konten, udah pasti saya lebih ke ini ya, self selling. Self selling, jadi nggak hanya jualan produk aja, tapi saya memberikan edukasi juga. Bagaimana cara mencuci pakaian, bagaimana cara supaya pakaian itu tidak rusak, lebih awet dan lain-lain. Apalagi sekarang ini saya lagi mencoba untuk menggalakkan dengan menggunakan live IG, lebih sering menggunakan live IG untuk menaikkan awareness penggunaan busa itu tidak perlu berlebihan karena kebanyakan orang Indonesia itu menggunakan busa berlebihan dengan anggapan dengan busa bajak itu bisa bersih, sedangkan bukan itu tujuannya gitu Betul kan. kan? Oh bukan itu. Tidak, bukan. Baik kalau wih busanya banyak putih-putih pasti di Uh-uh. sini. Nah, justru itu malah bikin residu kimianya tinggi dan membuat kulit itu menjadi lebih sensitif, menjadi ruam-ruam seperti itu gitu. Sedangkan kita yang butuhkan itu adalah kebersihannya, bukan banyak busanya gitu. Itu sekarang lagi naikin awareness-nya seperti itu. Jadi nggak dari IG, live IG, Facebook juga sudah ada kebetulan. Dan biasanya pada saat kondisi pandemi kemarin kan kita sempat terhenti ya untuk kegiatan offline ya. Biasanya kan saya suka sponsorin beberapa event dengan menyediakan booth-booth. Nah, karena sekarang ke pandemik ini lebih banyak ke online, mau nggak mau saya sponsorin itu ya melalui online juga dan saya edukasi melalui video dan biasanya ada product knowledge gitu loh. Jadi saya usahakan ada benefit dari si event tersebut. Saya bisa live atau misalnya masuk ke Zoom Minar untuk mempromosikan produk saya. Itu salah satu strategi yang saya lakukan. Dan biasanya teman-teman dekat saya sih yang jadiin koneksi seperti itu gitu. Bagus sekali ya. Jadi memang itu lagi salah satu poin yang penting yang kita harus lakukan, yaitu meningkatkan awareness. Nggak melulu tujuannya adalah gimana cara menghasilkan uang. Tapi penting untuk ngebangun dulu orang-orang yang perlunya, orang-orang yang kita pengen ajak ngobrol juga untuk edukasi soal produk kita. Jadi intinya adalah kebutuhan kitanya apa, kebutuhan orang apa yang perlu kita pertimbangkan dan kita masukkan ke dalam produk. Dan semua itu fokusnya nggak harus kepada penghasilan yang kembali ke kita, tapi peningkatan awareness dulu. Oke deh, waduh, ngobrol-ngobrol kayak gini nggak kerasa sama sekali Mbak Eka ya. Jadi sebelum kita tutup pastinya ya, saya mau ingetin lagi teman-teman, makasih banget yang udah nonton UMKMologi hari ini. Kalau ada yang mau nanya, saat ini adalah kesempatannya untuk Q&A, kita masih ada punya sekitar 5 menitan. Silakan ya, apa yang mau ditanya ke Mbak Eka, dituliskan aja langsung di chatnya, di komennya, nanti langsung kita sampaikan. Kalau ada teman-teman mereka juga boleh disapa-sapa dulu tuh yang udah mampir. Yang pasti kalau misalnya kamu seorang praktisi juga, punya bisnis juga atau calon pebisnis punya masalah butuh solusi, DM aja IG-nya UMKMologi. Kalau praktisi siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol gini juga, barangkali berbagi pengalaman, bagi inspirasi, bahkan solusi untuk teman-teman yang baru berpikir untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Oke, ada yang mau disapa mungkin mereka di kolom chat? Ya ada beberapa, ada beberapa teman juga sih, tapi tar dulu. Hai saya semuanya, nggak kelihatan. Ini banyak teman-teman komunitas juga sih yang tadi intip-intip, gitu. Ini ada juga produsen gendongan juga ada. Rame. Alhamdulillah. Jadi komunitas parenting itu berpengaruh sekali untuk peningkatan dari produknya Mbak Eka juga ya, untuk diterima ya. Betul Mas, betul. Padahal awalnya nggak berniat gitu. Tujuan awalnya nggak seperti itu awalnya. Gitu, dari Mbak Eka terakhir, saya minta untuk kasih kesimpulan atau tips untuk mereka yang sedang mikir-mikir nih untuk bikin bisnis apa di rumah, sedang mikir-mikir untuk ngambil langkah selanjutnya, milih motivasinya untuk jadi calon pebisnis, apalagi yang barangkali usianya masih sangat muda sekali dan nggak percaya diri. Silakan Mbak Eka dikasih kesimpulan dan tipsnya. Bismillah, cuma sharing aja, tidak menggurui, tapi cuma berbagi pengalaman aja. Kalau saran saya sih bukalah 10 pintu bisnis, kita cobain satu-satu. Buka satu-satu,
kalau cocok sesuaikan dengan passion kita. Kalau ada yang cocok, insya Allah mungkin satu itu akan jadi fokus kita untuk mencapai mencapai kesuksesan. Dan yang pasti modal nekat sih, harus modal nekat. Jangan sampai, aduh mau nggak ya? Jangan terlalu banyak pertimbangan dulu deh. Kita coba dulu. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Yang namanya gagal itu tidak ada sebenarnya di kampus saya. Gagal itu hanyalah orang yang berhenti berusaha. Di mana-mana orang yang berhasil itu selalu jatuh dulu, jatuh dulu, jatuh dulu, jatuh dulu. Itu bukan berarti kegagalan, tapi adalah uh, berhenti berusaha. Itu kegagalan menurut saya. Gitu. Jadi buka 10 pintu, satu-satu cobain. Mana nih yang sesuai passionnya? Kalau ada yang cocok ya silakan diteruskan. Seperti itu. Itu aja sih Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Eka nih udah ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin ntar ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sama-sama. Ketemu juga dengan teman-teman buat komunitas Mbak Eka. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton UMKMologi. Selalu follow, selalu ditunggu. Pokoknya ada artikel-artikel yang nanti siapa tahu bisa membantu dalam menjalankan bisnis. Kalau memang punya pertanyaan, punya permasalahan, kamu ada seorang praktisi, sekali lagi diingetin untuk DM kita aja di UMKMologi. Kali aja Rabu depan kamu bisa di fitur ngobrol-ngobrol. Kalau gitu, terima kasih sudah bergabung. Ini mohon maaf nih, masih agak ngulik-ngulik. Jadi coba dilihat ya, nanti akan ada konten ini juga buat yang kelewatan barangkali baru masuk yang di tengah. Thank you. Assalamualaikum, selamat malam.